Halo guys, welcome to my channel. Jangan lupa like dan subscribe. Selamat menyaksikan. Ton, janganlah kau ngobrol. Kita hari ini adalah keterampilan berbicara. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan tentang mengapa keterampilan berbicara itu bersifat produktif. Keterampilan berbicara dianggap bersifat produktif karena melibatkan kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan bahasa yang secara aktif. Nah, ketika seseorang berbicara, mereka menggunakan berbagai elemen seperti kata-kata, kalimat, intonasi, dan gestur untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan emosi kepada orang lain. Nah, berikut ini beberapa alasan mengapa sih keterampilan berbicara itu dianggap sebagai keterampilan produktif. Yang pertama, karena adanya ekspresi diri. Nah, keterampilan berbicara namun memungkinkan seseorang untuk mengekspresikan dirinya dengan cara yang unik melalui berbicara. Nah, seseorang dapat menyampaikan pikiran, perasaan, dan pengalaman pribadi mereka kepada orang lain. Nah, yang kedua itu disebut dengan komunikasi interpersonal. Nah, berbicara memungkinkan komunikasi langsung antara individu dengan berbicara seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain secara langsung. Nah, bertukar informasi, menjalin hubungan sosial, dan membangun pemahaman yang lebih baik antara satu sama yang lainnya. Yang ketiga yaitu adanya pengaruh dan persuasi. Nah, berbicara dengan efektif memungkinkan seseorang untuk memengaruhi dan mempengaruhi orang lain. Keterampilan berbicara yang baik itu memungkinkan seseorang untuk menyampaikan argumen yang meyakinkan, mempengaruhi pendapat orang lain, dan dapat memperoleh dukungan untuk gagasan atau tujuan tertentu. Yang keempat yaitu pendidikan dan karir. Nah, keterampilan berbicara yang sangat baik itu sangat penting dalam pendidikan karir. Nah, dalam lingkungan pendidikan, siswa yang dapat berbicara dengan jelas dan efektif akan lebih mampu berpartisipasi dalam diskusi kelas, menyampaikan presentasi, dan memahami materi dengan lebih baik. Nah, di tempat kerja misalnya, kemampuan berbicara yang baik membantu seseorang dalam berkomunikasi dengan rekan kerjanya, menyampaikan ide atau proyek kepada atasan atau klien serta membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan lingkungan kerja. Terus yang kelima yaitu disebut dengan kreativitas dan inovasi. Nah, berbicara memungkinkan seseorang untuk mengungkapkan ide kreatif dan inovatif dalam proses berbicara. Seseorang dapat berpikir secara verbal, mengartikulasi gagasan yang rumit, dan mendorong pemikiran kreatif yang lebih mendalam. Nah, berikut ada beberapa tips dan trik yang dapat membantu kita dalam membawakan sebuah diskusi yang berhasil. Yang pertama itu disebut dengan kita perlu bersiapkan dengan baik. Nah, sebelum memulai diskusi, lakukanlah riset dan persiapan yang cukup tentang topik yang akan kita bahas. Ketahui fakta, data, dan informasi terkini terkait topik tersebut. Persiapkan juga beberapa poin penting yang ingin kita sampaikan dan pertanyaan yang ingin kita ajukan kepada peserta diskusi kita. Terus yang kedua ialah tetapkan tujuan yang jelas. Nah, ini sangat penting dilakukan. Tentukan tujuan kita dalam membawakan diskusi tersebut. Apakah kita ingin mencapai suatu keputusan, mendapatkan atau masukan dari peserta, atau hanya ingin membuka ruang diskusi terbuka. Nah, memiliki tujuan yang jelas akan membantu kita dalam mengarahkan diskusi dan mencapai hasil yang kita inginkan. Terus yang ketiga yaitu ciptakan suasana yang nyaman. Nah, ini sangat perlu dilakukan. Upaya kita menciptakan suasana yang santai, nyaman, terbuka untuk diskusi. Pastikan setiap peserta yang didik itu merasakan diperlakukan dengan adil dan dia terhormat. Keempat, gunakan teknik pendengaran aktif. Nah, ketika peserta didik berbicara, berikan perhatian penuh
dan dengarkan dengan seksama. Nah, gunakan teknik pendengaran aktif seperti menggunakan menegakkan kepala, buat kontak mata, merespon secara verbal untuk menunjukkan bahwa kita itu benar-benar mendengarkan. Nah, yang kelima itu kita kelola waktu dengan baik. Nah, tetapkan batasan waktu untuk setiap topik yang kita bicarakan agar diskusi tetap terarah dan tidak larut-larut. Nah, yang keenam itu kelola perbedaan pendapat dengan bijaksana. Nah, jika kita terdapat perbedaan konflik antara peserta, tangani dengan bijaksana, tetap tenang, objektif, dan fokus pada argumen dan fakta. Dorong peserta untuk menyampaikan pendapat mereka dengan hormat dan hindari konfrontasi yang tidak produktif. Selanjutnya itu ringkas dan buat kesimpulan. Nah, ini sangat perlu kita lakukan. Setelah diskusi berjalan, ambil waktu untuk merangkum poin-poin utama yang telah dibahas. Pastikan semua peserta itu memahami kesimpulan yang dicapai dan tindakan selanjutnya yang perlu diambil jika memungkinkan. Dokumentasikan hasil diskusi tersebut untuk referensi kita untuk akan datangnya. Yang selanjutnya berikan umpan balik dan evaluasi. Nah, setelah selesai diskusi, maka kita perlu yang namanya evaluasi. Nah, terima kasih, sekian, bye bye.